Nuwun sedulur semua, selamat berjumpa kembali dengan saya Ade Bagus Purnama dari Yogyakarta. Semoga penjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Dalam episode kali ini saya ingin membahas tentang Kesultanan Pajang di tahun 1549 sampai dengan 1582. Kalau kita membahas tentang Kesultanan Pajang, tentunya tidak lepas dari Jaka Tingkir atau Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya ketika beliaunya sudah menjabat sebagai raja di Pajang. Nah, sebetulnya siapakah Joko Tingkir ini? Joko Tingkir ini adalah putra dari Joko Sengoro. Joko Sengoro ini menyelamatkan putri pembayun dari Prabu Brawijaya yang diculik oleh Menak Dadali Putih dari Bambangan. Nah, ketika beliaunya berhasil menyelamatkan putri pembayun, maka dinikahkan oleh sang Prabu Brawijaya sehingga bergelar Pangeran Handayani-ningrat dan diberikan tanah di Pengging. Pengging itu menjadi sebuah kadipaten yang meliputi wilayah Salatiga, Solo, yang sekarang Solo, sampai ke Klaten, itu Pengging, wilayah Pengging. Nah, sebutan nama lain dari Joko Sengoro ini selain Prabu Handayani-ningrat ada juga disebut Ki Ageng Pengging Sepuh karena menjadi adipati pertama di Pengging. Sebutan nama lainnya juga adalah Syarif Kabungsuan atau Sayyid Muhammad Kabungsuan. Nah, Sayyid Muhammad Kabungsuan ini adalah putra dari Sayyid Husain Jumadil Kubro yang menikah dengan putri Johar Muar Malaysia, Muar Lama Malaysia. Yang Jumadil Kubro ini menikah dengan putri Johar Muar Lama Malaysia. Beliau juga mendirikan kerajaan di Maguindanao, Filipina. Nah, ini mempunyai putra Joko Sengoro tadi, Pangeran Handayani-ningrat. Jadi silsilah dari awal ini adalah dari Eyang Jumadil Kubro dengan Brawijaya. Nah, beliau Pangeran Handayani-ningrat punya putra 3, yaitu Ki Kebo Kanigoro atau sering disebut Ki Ageng Banyu-Biru, Ki Kebo Kenanga atau sering disebut Ki Ageng Pengging di Banyudana Boyolali. Kemudian yang ketiga adalah Nyi Ageng Tingkir. Jadi punya 3 anak. Yang pertama Kebo Kanigoro, yang kedua Kebo Kenanga, yang ketiga Nyi Ageng Tingkir. Nah, ketika Majapahit mulai mengalami meredup, maka Ki Ageng Pengging Sepuh atau Pangeran Handayani-ningrat ini menyepi ke Gunung Kidul bersama istri, ya, bersama Ratu Pembayun. Menyepi ke Gunung Kidul, kemudian Pengging diteruskan oleh Kebo Kenanga. Nah, Kebo Kenanga ini mempunyai putra yang bernama Mas Karebet. Nah, Kebo Kenanga ini sebetulnya menikahi saudaranya Ki Ageng Butuh. Jadi mereka bersaudara. Nah, Ki Ageng Butuh ini dalang, tapi juga orang yang spiritualnya tinggi. Nah, kenapa dinamai Mas Karebet? Karena pada saat kelahiran Mas Karebet ini beliau Kebo Kenanga sedang menggelar pertunjukan wayang beber. Jadi ketika kainnya dimainkan itu bunyi beber. Makanya disebut
Mas Karebek. Sedangkan Ki Kebo Kenongo sendiri, beliau tidak menyukai dunia politik, dunia kerajaan, maka beliau mencari dunia yang spiritual. Jadi mengembara dari Semarang sampai Gunung Sindoro, sampai Gunung Slamet, sampai Gunung Merapi, dan beliau menetap tinggal di Gunung Merapi sampai beliau meninggal. Kemudian Nyi Ageng Tingkir menikah dengan Ki Ageng Tingkir di Salatiga. Nah, awal terjadinya keributan antara Demak dengan Pengging adalah di saat Sultan Trenggono. Nah, Ki Ageng Pengging ini atau Ki Kebo Kenongo ini tidak mau sowan karena beliau merasa bahwa Pengging ini bukan bawahan Demak, tapi tanah perdikan dari Majapahit. Maka beliau tidak mau tunduk di bawah Demak. Nah, sampai dengan 10 tahun beliau tidak pernah ke Demak, walaupun ini bersaudara sebetulnya gitu loh. Tapi karena merasa bahwa Pengging bukan bawahan Demak, dan Ki Ageng Kebo Kenongo sendiri kehidupannya tidak terus merasa seperti adipati yang pimpinan mewah, tidak. Beliau justru merakyat, hanya menjadi petani, mengajarkan cara bertani kepada warganya sehingga dekat dengan warganya. Nah, setelah 10 tahun kemudian, berkali-kali utusan dari Demak ke Pengging untuk menyatakan supaya Ki Ageng Pengging sowan ke Demak, ditolak sama Ki Ageng Pengging. Maka terakhir Sultan Trenggono mengutus Sunan Kudus. Dan alasan kedua, kenapa Ki Ageng Pengging tidak mau ke Demak, karena Ki Ageng Pengging ini juga murid kesayangan dari Syekh Siti Jenar. Ya, perlu digarisbawahi bahwa Pengging itu juga bukan kadipaten yang agamanya mutlak Islam semua, tapi campuran. Maka Ki Ageng Pengging lebih menyukai Syekh Siti Jenar untuk ajarannya, karena di sana ditemukan bahwa ajaran Buddha, Hindu, Islam itu sebetulnya secara garis besarnya, dalamnya, intinya adalah sama, yaitu menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari sinilah timbul ketidakcocokan, dan dianggap oleh Demak, Dewan Majelis Wali, adalah ini membahayakan bagi perkembangan Islam. Nah, ketika terjadi Sunan Kudus datang ke Pengging untuk memberikan hukuman kepada Ki Ageng Pengging, maka Ki Ageng Pengging dengan sukarela meninggal, menyerahkan dirinya, tapi dengan syarat bahwa dia sudah meninggal. Dia tetap membela keputusannya, dia tetap membela idealismenya, maka dia tidak mau dibawa oleh Sunan Kudus, maka dia memilih bunuh diri. Jadi keinginan matinya itu karena beliau sendiri, bukan karena Sunan Kudus. Kalau ada versi yang Sunan Kudus membunuh Ki Ageng Pengging, itu tidak benar. Nah, ketika pagi Sunan Kudus datang, maka setelah berbicara konflik,
Lalu sebetulnya Sunan Kudus itu sudah diberikan pemahaman oleh Ki Ageng Pengging tentang ajaran Sesi Jenar. Tapi berhubung beliaunya merupakan utusan Sultan Trenggono dan tidak bisa melawan dari utusan Sabda Raja, maka Ki Ageng Pengging yang mengalah. Baik, saya akan menyudahi hidup saya dan silakan dilaporkan kepada Sultan Trenggono. Jadi Ki Ageng Pengging menghunus kerisnya, menusukkan titik kelemahannya, lalu meninggal. Titik kelemahan dari manusia sebetulnya di ujung siku. Jadi di sini ditusukkan, maka beliau wafat. Nah, setelah wafat, Sunan Kudus kembali ke Demak melaporkan bahwa Ki Ageng Pengging wafat. Nah, di sisi lain, Nyi Ageng Pengging yang mengetahui suaminya wafat, maka beliau pun bunuh diri mengikuti suaminya. Nah, di manakah Mas Karebet pada saat itu? Nah, Mas Karebet ini memang sejak kecil tidak suka di rumah, dia suka berpergian, berguru kemana-mana. Nah, sehingga berita ayah ibunya meninggal pun dia tidak mendengar. Baru setelah beberapa saat diberitahu oleh warga Pengging bahwa beliau sedang di Merapi, tempat pamannya, belajar di tempat pamannya, Kebo Kanigoro. Diberitahukan warga Pengging, maka Mas Karebet ini pulang. Di situ sudah ada Nyi Ageng Tingkir, karena Ki Ageng Tingkir sudah meninggal sebelumnya. Kemudian Nyi Ageng Tingkir datang ke Pengging untuk mengambil Mas Karebet sebagai putra angkat, makanya dinamakan Joko Tingkir, bukan Joko Pengging, tapi Joko Tingkir karena diangkat anak oleh Nyi Ageng Tingkir. Nah, ketika Mas Karebet ini berguru, di samping dengan Kebo Kanigoro juga berguru dengan Ki Ageng Selo, sehingga dipersaudarakan, jadi dibuat sama menjadi saudara oleh Ki Ageng Selo dengan Ki Juru Mertani, Ki Penjawi, dan Ki Pemanaan. Nah, disinilah titik temu antara Juru Mertani, Penjawi, dan Pemanaan bersama Mas Karebet. Lalu ketika berguru kepada Pak D-nya Kebo Kanigoro, Mas Karebet ini punya teman seperguruan disebut Mas Manca, Mas Wila, dan Mas Ki Wuragil. Jadi 3, Mas Manca, Mas Wila, Ki Wuragil. Nah, nantinya dipajang 3 orang ini akan diberikan jabatan-jabatan khusus pada masa kerajaan Kesultanan Pajang. Nah, setelah besar, Mas Karebet ini yang terkenal menjadi Joko Tingkir ini ingin mengabdi ke Demak. Padahal beliau tahu bahwa ayah ibunya dibunuh oleh Sultan Trenggono, maka tidak tahu apa yang dipikirkan dia, kenapa dia ingin mengabdi ke Demak. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengabdi ke Demak. Nah, ketika pengabdian pertama, itu beliau tinggal di rumahnya pamannya atau Kiai Ganda Mustaka, saudara dari Nyi Ageng Tingkir, karena oleh Nyi Ageng Tingkir disarankan untuk ke rumah Kiai Ganda Mustaka jika ingin ke Demak. Nah, Kiai Ganda Mustaka ini termasuk di sana di Demak.
atau sering disebut sebelum menjadi Demang sering disebut Lurah Ganjur, yaitu perawat Masjid Demak. Nah, di sini terjadilah peristiwa yang Sultan Trenggono itu tertegun oleh Mas Karebet atau Joko Tingkir. Ketika sholat Jumat, itu Mas Karebet berada di depan Masjid Demak, kemudian oleh Kyai Ganda Mustika disarankan minggir karena ini mau buat jalan Sultan Trenggono. Padahal jalan itu hanya cukup untuk 2 orang, sedangkan kiri kanannya itu kolam. Ketika Sultan Trenggono lewat, maka tertegun ketika mau lewat, Joko Tingkir itu dengan jalan duduk bisa melompati kolam. Nah, ketika tertegun dengan kesaktiannya, maka Sultan Trenggono menyuruh seorang utusan untuk menuju ke Kyai Ganda Mustaka untuk menyampaikan pesan bahwa Joko Tingkir kalau bisa masuk menjadi prajurit. Nah, dari kesaktian itu Joko Tingkir masuk menjadi prajurit, lalu diangkat menjadi Lurah Wiratamtama yang tugasnya menyeleksi prajurit-prajurit baru. Nah, tapi setelah menjadi prajurit dengan gagahnya, beliau malah mendekati putra dari Sultan Trenggono yang bernama Ratu Mas Cempaka. Nah, di sini terjadi keributan ketika ada seorang yang pelamar prajurit yang bernama Dadung Awo, orangnya arogan, kesombongan, mengunggulkan dirinya terlalu berlebihan bahwa dia sakti, tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, hanya dengan sadak kinang Joko Tingkir bisa membunuh Dadung Awo. Nah, dengan peristiwa itu maka Sultan Trenggono marah. Ketika Sultan Trenggono marah, maka Joko Tingkir dipecat. Namun ketika dipecat, Joko Tingkir tidak pulang ke Pengging maupun ke Tingkir, tapi tetap di rumah pamannya. Nah, beliau ke Eyang Kanigoro untuk membuat saran bagaimana Eyang supaya saya bisa kembali lagi ke Demak untuk mengabdikan diri saya. Sama Eyang Kanigoro diberikan saran. Lalu kemudian ketika saat Sultan Trenggono bersama keluarga ke Gunung Prawoto untuk rekreasi, maka di situ dibuatlah cerita atau drama supaya Mas Karebet menjadi pemenang dan diajak balik ke Demak dengan cara kebo danu. Kebo danu itu kebo besar dibuat mengamuk. Nah, ketika mengamuk semua prajurit kualan untuk menghadapi kebo danu. Lalu Sultan Trenggono meminta panggilkan Karebet atau Joko Tingkir. Nah, setelah kebo danu bisa dikalahkan, maka kembali lagi Mas Karebet diangkat menjadi Lurah Wiratamtama. Lalu dinikahkan dengan Putri Cempaka. Nah, setelah itu diangkat menjadi Adipati Pajang. Masih Adipati ya, Adipati Pajang. Lalu tadi teman seperguruannya Mas Manca menjadi Patih Mancanegara. Nah, setelah terbunuhnya Sunan Prawoto yang wafat pada tahun 1549, maka pusat kerajaan dipindahkan ke Pajang.
yang kemudian menjadi Demak Pajang. Pajang menjadi kadipaten, atau kadipaten itu dinaikkan menjadi kasultanan, sedangkan Demak sendiri diturunkan menjadi kadipaten yang dipimpin oleh Arya Pangiri, putra dari Sunan Prawoto, sebagai adipatinya. Sedangkan Pajang menjadi kasultanan yang dipimpin oleh Mas Karebet menjadi Sultan Hadiwijaya. Nah, putra-putra dari Sultan Hadiwijaya atau Sultan Pajang ini siapa saja? Ada satu, Pangeran Benowo, itu sebagai putra mahkota. Kemudian Ratu Mas Adipati. Kemudian ada Ratu Pembayun. Ada Ratu Mas Banten. Ada Pangeran Haryo Sindusono. Ada Pangeran Sinduseno. Ada Ratu Sekar Kedaton. Ada Raden Arya Tambakboyo. Ada Ratu Mas Kemelut. Ada Ratu Mas Jepara. Ada Ki Bimo Cili. Nah, seperti kita ketahui bahwa Sultan Hadiwijaya ini naik tahta ketika sudah mengalahkan Arya Penangsang, dan Arya Penangsang itu yang mengalahkan adalah Ki Penjawi, Ki Pemanahan, dan Ki Jurumertani melalui Danang Sutawijaya. Maka pada tahun 1549 Ki Penjawi mendapatkan tanah Pati. Sedangkan Ki Pemanahan baru mendapatkan tanah Mataram tahun 1556. Nah, awal peperangan, atau sebelum menjadi peperangan, atau sebelum Mataram menjadi Kademangan, itu adalah Sultan Hadiwijaya ini mendengar dari Sunan Giri Prapen bahwa nanti akan ada kerajaan yang lebih besar dari Pajang memimpin di Nusantara ini, berasal dari bumi Mataram. Maka dari itu Sultan Hadiwijaya enggan sebetulnya menyerahkan tanah Mataram ini kepada Ki Pemanahan. Karena enggan, karena diperlama, maka Ki Pemanahan mengasingkan diri ke pertapaan Kembang Lampir di Panggang, Wonosari Gunung Kidul. Nah, dari sana beliau ada cerita Wahyu Gagak Emprit, kemudian bertemu dengan Sunan Kalijaga, disarankan untuk kembali ke Pajang. Nah, ketika kembali, maka ditanyakan kepada Sultan Hadiwijaya, kenapa kok tidak menyerahkan tanah ini? Harusnya diserahkan karena sabda Pendeta Ratu. Kalau sudah bersabda ya sudah, harus dilaksanakan. Nah, Sultan Hadiwijaya memberikan alasannya karena mendapatkan kabar dari Sunan Giri Prapen kalau nanti akan ada ramalan Mataram lebih besar dari Pajang. Lalu Sunan Kudus menyarankan, ya sudah, Ki Pemanahan suruh berjanji setia dengan Pajang. Maka Ki Pemanahan berjanji setia. Berjanji setia dan tunduk terhadap Pajang atas dirinya. Nah, ini ada unsur politiknya. Karena bukan seanak cucunya, tapi atas dirinya. Saya berjanji akan tunduk dan setia terhadap Sultan Hadiwijaya dan Pajang selama saya masih hidup. Nah, disinilah mulai terjadi ketika tahun 1582, ketika Pajang sudah menjadi besar dengan pasukan yang banyak, meletus perang Pajang dan Mataram. Yang pertama, karena Panembahan Senopati merasa ini tanah perdikan, diangkat menjadi Demangan, menjadi Ki Pemanahan. Setelah Ki Pemanahan meninggal, Panembahan Senopati diangkat menjadi Demang.
merasa bahwa ini tanah perdikan, jadi tidak harus tunduk dengan Pajang. Toh Pajang juga ayah saya. Nah, tapi di sisi lain Pajang juga, ini bagaimana ini Senopati kok tidak pernah menghadap. Nah, meletus perang pertama pada tahun 1582 dipicu oleh Temenggung Mayang. Kisah Temenggung Mayang nanti saya akan buka di seri berikutnya, di pengiring-pengiring cerita utama kerajaan. Nah, Temenggung Mayang itu diusir, padahal Temenggung Mayang itu adalah adik iparnya Danang Sutawijaya. Nah, Temenggung Mayang akan diungsikan ke Semarang, akan diusir ke Semarang karena terjadi kesalahan. Nah, pada saat mau diusir ke Semarang dicegat oleh pasukan dari Senopati, dibebaskanlah Temenggung Mayang. Nah, di sini awal dari peperangan, tapi bisa diredam sampai dengan wafatnya Kanjeng Sultan Hadiwijaya pada tahun 1583. Nah, ketika pada tahun 1583 ini Arya Pangiri, putra dari Sunan Prawoto, mengambil alih kekuasaan dengan memindahkan Pangeran Benowo menjadi Adipati Jipang. Jadi sang putra mahkota dipindahkan ke Jipang menjadi adipati. Lalu Arya Pangiri menjadi raja di sana dengan gelar Ngawantipura. Nah, dari sinilah, karena Arya Pangiri ini hanya memikirkan dendam dan peperangan dengan Mataram, maka banyak rakyat yang mulai gelisah dengan kepemimpinannya, justru malah melaporkan kepada Pangeran Benowo di Jipang. Maka Pangeran Benowo bekerja sama dengan Danang Sutawijaya atau Senopati Engalogo menyerang Pajang. Nah, setelah menyerang Pajang pada tahun 1586, Arya Pangiri kalah, lalu dikembalikan ke Demak sebagai adipati, sedangkan Pangeran Benowo diangkat menjadi raja di Pajang. Pangeran Benowo naik tahta sebagai Sultan Prabu Wijaya pada tahun 1587. Nah, ada beberapa versi runtuhnya kerajaan Pajang ini karena yang pertama, Pangeran Benowo wafat. Yang kedua, Pangeran Benowo lebih memilih menjadi pertapa. Ada yang ke Gunung Sindoro, ada juga yang membuka di Pemalang, menjadi pertapa di sana. Tapi ada juga yang wafat. Jadi monggo silahkan mana saja yang dipercaya, ini adalah sejarah. Nah, ketika Pangeran Benowo meninggalkan tahta, turun tahta, maka yang menggantikan Pajang sebagai adipati adalah Pangeran Gagak Bening. Ini adiknya Panembahan Senopati, dan Pajang menjadi bawahan dari Mataram. Mataram mulai naik menjadi kerajaan Mataram. Nah, itulah sekilas cerita tentang Kasultanan Pajang. Kalau ada salah kata saya, tutur kata yang berlipat-belibet, saya mohon maaf yang sepenuhnya. Tetap dukung channel saya supaya dapat berkembang lagi dan saya bisa lebih semangat untuk memberikan cerita kepada panjenengan semua tentang spiritual, tentang leluhur, tentang meditasi, bahkan tentang seni. Nanti akan saya suguhkan kepada panjenengan semua. Tetap dukung like, subscribe, dan komen. Juga jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dari video-video saya. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.